Ya, ada banyak cara untuk bisa dapat duit dari YouTube. Salah satu yang jadi favorit ya pasti dari AdSense. Dimana kita bisa dapat duit dari berbagai jenis konten di YouTube itu, diantaranya dari video panjang, short, dan live stream. Nah, video kali ini saya akan bahas bagaimana biar video kita bisa aman untuk dimonet, cara monetisasi sesuai aturan baru, dan bagaimana mengatur iklan yang saya yakin kalian belum banyak yang tahu. Alright, simak terus. Mungkin ini belum banyak yang tahu ya, yang nongkrong di YouTube itu bukan hanya penonton dan kreator, tapi juga ada yang namanya brand. Mereka adalah perusahaan atau merek yang ingin mempromosikan produknya ke penonton. Mereka menggunakan YouTube sebagai tempat untuk mempertemukan produknya ke penonton yang tepat melalui iklan. YouTube yang punya tempat, kreator macam kalian ini yang bikin video. Kemudian ada penonton yang menikmati video kita. Barulah ada brand tadi yang mencari kecocokan penonton dengan jenis produk mereka. Di sini kuncinya. Brand sangat berhati-hati dan hanya menginginkan iklan mereka muncul di video yang sesuai. Hal ini kemudian diakomodir YouTube dengan tidak serampangan menampilkan iklan di sembarang video. Untuk itu, YouTube membuat aturan atau panduan konten-konten mana aja yang ramah iklan dan konten-konten apa aja yang nggak ramah iklan. Seperti konten yang penuh kata-kata tidak sopan, kekerasan, atau penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, aturan ini ada di semua aspek. Nggak cuma di videonya aja, tapi juga di judul, thumbnail, deskripsi, dan tag akan diperhitungkan dan mempengaruhi iklan tayangnya. Balik. Dan mempengaruhi tayangnya iklan. Dan mempengaruhi tampilnya iklan. Lebih jelasnya nanti silahkan panduannya apa aja, sudah ada dokumennya, beserta contohnya, linknya saya pasang di deskripsi. Pastinya sudah tahu ya, kalau kita mau dapat duit dari iklan, pertama ya harus jadi program partner dulu. Ada syarat yang harus dipenuhi, ditinjau, kemudian barulah kalau disetujui kita bisa mendapat bagian dari iklan yang tampil di video kita. Nah, sekarang yang harus kalian paham, apa yang perlu diperlakukan untuk bisa dapat duit dari iklan melalui video reguler, short, dan live stream. Untuk video yang biasa dulu, setelah channelmu itu dimonet, kamu bisa aktifkan iklan di tiap video. Untuk video baru, kita bisa setting saat kita upload di bagian monetisasi. Nah, saat kita aktifkan iklan, YouTube bisa memilih dan menempatkan berbagai jenis iklan. Yaitu ada iklan pre-roll, yaitu iklan yang akan muncul sebelum video diputar. Bisa iklan yang bisa di-skip atau tidak bisa di-skip. Yang kedua, iklan post-roll yang akan muncul setelah video kita diputar. Ini juga sama, bisa di-skip dan ada yang tidak bisa. Format iklan ini dipilih YouTube berdasarkan pengalaman penonton dan pendapatan kreator. Jika videomu durasinya panjang, saat ini minimal 8 menit kalau nggak salah ya, kita bisa memasang iklan tambahan di tengah video. Ini disebut dengan iklan mid-roll. Sama, bentuknya juga ada yang bisa di-skip dan nggak bisa di-skip. Iklan ini akan muncul di tempat yang udah kita tentukan. Kita juga bisa menyerahkan penempatan mid-roll ini secara otomatis. Kita bisa menambah, mengedit, atau menghapus iklan mid-roll ini. Biasanya setelah monet, iklan di video kita yang sebelumnya ya akan otomatis aktif. Tapi misalnya belum, kita bisa aktifkan secara manual. Bisa satu-satu tiap video, atau bisa kita select, kemudian melalui menu edit, kita aktifkan iklannya. Kecuali untuk mid-roll ya, kita mesti satu-satu settingnya, nggak bisa bareng-bareng. Untuk lebih memudahkan di kemudian hari, kita bisa atur di upload default. Untuk aktifkan iklan mid-roll ini, caranya ke YouTube Studio, ke setting dan pengaturan, pilih default upload. Kemudian pilih bagian tab monetisasi dan centang pilihan mid-roll ini. Jadi nanti saat kita upload, secara otomatis mid-roll-nya sudah aktif. Nah, sekarang gimana cara kerja iklan di video short? Berbeda dengan iklan di video biasa, iklan di short ini nggak muncul di dalam video, tapi iklan muncul di antara video short saat orang swipe.
Tiap bulan hasil iklan yang tampil di video short ini ditampung, kemudian dibagi ke channel yang sudah dimonet dan videonya muncul di setiap sesi saat orang nonton. Hasil pembagian tadi termasuk untuk membayar lisensi musik. Ini salah satu kelebihan short ya. Nggak usah khawatir masalah copyright musik karena kita tetap kebagian hasilnya. Karena apa? Ya lisensinya udah dibayarin melalui penghasilan iklan tadi. Dengan model iklan seperti ini, di mana hasilnya ditampung dulu kemudian dibagi-bagi, maka memang dibutuhkan views yang sangat banyak untuk bisa merasakan hasilnya. Katakanlah ratusan atau jutaan views gitu ya. Yang ketiga, sistem kerja iklan di video live stream. Walaupun nggak semua channel bisa bikin konten live stream, tapi kalian harus paham ini ya. Menurut saya video live stream itu punya lebih banyak model untuk memperoleh pendapatan ya. Dari mulai pre-roll, mid-roll, dan iklan display, dan fitur monetis lainnya. Nanti saya bahas, tapi sebelumnya kita pahami dulu yuk gimana menyeting iklan di live stream. Di bagian kontrol live ini, kita bisa edit dan aktifkan monetisasinya. Di situ kita bisa setting bagian iklan mid-roll, mau YouTube yang ngatur atau kita tentukan sendiri. Kalau kita menyerahkan ke YouTube, kita dikasih opsi untuk model munculnya. Mau konservatif, di mana munculnya tidak mengganggu penonton, tapi ini tentu saja pendapatan iklan jadi lebih rendah ya, karena lebih sedikit iklan yang ditampilkan. Yang kedua, seimbang atau balance dengan potensi pendapatan yang medium, lumayan lah. Atau agresif dengan kemungkinan pendapatan bisa lebih tinggi. Nah, YouTube akan menyesuaikan mana format iklan yang paling cocok dan kapan waktu paling tepat ditayangkan saat kita live stream. Kalau kita memilih manual, kita bisa memilih iklan yang akan ditampilkan, kapan waktu tayangnya. Kita bisa set frekuensinya, misalnya setiap beberapa menit gitu ya, atau kita tentukan manual. Ini kita bisa lakukan saat live berjalan dengan menekan tanda dolar plus di bagian atas ini. Kita akan mendapatkan notif saat iklan akan muncul, jadi kita bisa kasih tahu ke penonton ya, untuk misalnya kita mau break iklan dulu. Atau kalau misalnya lagi nanggung, misalnya kita lagi demo atau lagi main game, lagi seru-serunya, bisa kita pause atau delay iklan yang nongolnya. Misalnya 10 menit lagi deh baru nongol gitu. Kalau kita rutin live dan setting iklannya mau sama, kita bisa setting default dengan mengklik tanda pengaturan di kiri bawah. Jadi nggak mesti setting ulang setiap kita live stream. Nah selain iklan, live stream juga cocok untuk menggunakan fitur super sticker, di mana orang bisa nyawer melalui fasilitas super-superan ini di YouTube ya. Namun demikian, kalau channelmu nggak cocok untuk live stream, ya jangan maksain. Misalnya drama animasi, dokumenter, dan sebagainya, itu kan nggak bisa di live stream ya. Ada beberapa kreator yang me-live streamkan kontennya demi perolehan jam tayang dan iklan. Bahkan dengan live bareng, banyak video pakai software. Seperti yang saya lihat ya, channel-channel sholawat misalnya itu banyak banget di live streaming bareng-bareng. Nggak akan ngefek karena kembali lagi ke awal tadi, brand nggak akan sembarangan memasang iklan. Dan sistem YouTube juga punya banyak parameter untuk melihat kualitas konten yang penontonnya juga berkualitas dan cocok untuk dipasang iklan. Misalnya nih, sama-sama 1 juta views, pendapatannya bisa jauh beda, walaupun sama-sama ditonton oleh orang Indonesia. Tapi konten yang ramah iklan, penontonnya solid, punya kesempatan pendapatannya lebih tinggi. Nah, di YouTube itu ada yang namanya ads ratio atau rasio iklan, yaitu jumlah iklan yang nongol dibanding jumlah views-nya. Walaupun views-nya dikit, tapi kalau rasio iklannya bisa 100% misalnya, bisa mengalahkan yang views-nya banyak, tapi iklannya jarang nongol. Satu hal lagi, tolong diingat baik-baik ya. Yang dikejar pemasang iklan itu adalah penonton kita. Mereka menargetkan jenis-jenis minat tertentu untuk menampilkan iklannya. Channel yang punya jenis penonton yang jelas akan lebih mudah mendapatkan iklan dibanding dengan channel random yang nggak jelas siapa penontonnya. Setting-setting tadi itu nggak akan pengaruh apa-apa kalau channel kita nggak punya penonton berkualitas. Jadi, kalau kamu mengandalkan pendapatan dari iklan YouTube, mulailah perhatikan penontonmu. Siapa mereka, tinggal di mana, lagi di mana, sama siapa. Kira-kira gitu ya, penonton yang akan dikejar oleh pemasang iklan. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Iklan.